Oh, pantas. Jadinya saya. Ya, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak bisa mendengar suara saya? Kita akan masuk dalam sesi yang kedua. Ya, di layar sudah saya tampilkan bermain bahasa di rumah. Dialog ini. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rasa tadi sudah mengadakan diskusi ya untuk yang pelajaran sebelumnya tentang bermain sains ya di rumah. Sebelumnya juga sudah tentang matematika dan hari yang sebelumnya juga ya sudah disampaikan. Jadi saat ini kita akan langsung dalam materi yang keempat tentang bermain bahasa di rumah. Ada beberapa hal yang akan kita bahas pada saat ini. Ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat ya. Di situ yang pertama tentang apakah bahasa itu. Selanjutnya, mengapa penting mengembangkan bahasa anak. Baru selanjutnya, apa peran guru dan orang tua dalam perkembangan bahasa anak. Baru yang selanjutnya, di mana anak dapat bermain bahasa. Oke. Selanjutnya kita bisa lihat lagi bagaimana tahap perkembangan bahasa anak, lalu bagaimana mendukung perkembangan bahasa anak. Dan selanjutnya ada contoh-contoh kegiatan mengembangkan bahasa anak dan tahap perkembangan menulis. Ya, jadi ada beberapa hal yang akan kita bahas saat ini. Ya, apakah itu bahasa? Mengapa penting mengembangkan bahasa anak? Apa peran guru dan orang tua dalam perkembangan bahasa anak? Di mana saja ya anak dapat bermain bahasa? Bagaimana tahap perkembangan bahasa anak? Bagaimana mendukung perkembangan bahasa anak? Contoh-contoh dan tahap bagaimana tahap perkembangan dalam menulis. Oke, kita langsung yang pertama di sini berbicara tentang bahasa. Tentunya kita tahu ya, karena setiap hari kita menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Di sini dikatakan bahwa bahasa merupakan suatu sistem bunyi, perkataan dan bentuk atau struktur kata yang digunakan manusia untuk berkomunikasi. Jadi bahasa ini sangat penting ketika kita berkomunikasi. Ya, walaupun dalam ilmu komunikasi itu bahasa bisa menggunakan bahasa verbal atau non verbal, kita bisa menggunakan bahasa tubuh atau bunyi, ada banyak hal ya yang kita bisa lakukan kalau dalam komunikasi. Nah, jadi dalam komunikasi itu sangat penting yang namanya bahasa. Ya, bahasa ada bahasa daerah, ada bahasa di mana kita tinggal. Kita masing-masing mempunyai di Indonesia ini banyak ya, banyak ragam bahasa. Tapi yang penting di sini kita memahami bahasa itu tujuannya untuk kita berkomunikasi. Baru yang selanjutnya di dalam kurikulum PAUD ya 2013 itu berbicara tentang kemampuan bahasa anak yang diharapkan berkembang. Ya, jadi tentunya dalam setiap kurikulum ada suatu tujuan, ada harus yang dicapai, dan di sini berbicara tentang perkembangan anak, ya khususnya dalam kemampuan anak itu di dalam bahasa. Apa saja yang kita ingin lihat atau kita ingin anak-anak itu berkembang, ya khususnya dalam kemampuan bahasa menurut kurikulum yang 2013 PAUD. Oke, yang pertama di situ bisa memahami bahasa reseptif, yaitu menyimak atau mendengarkan dan membaca. Ini yang pertama, ya bahasa reseptif yaitu menyimak atau mendengarkan. Kalau berbicara mendengar, mungkin orang bisa mendengar tetapi tidak menyimak. Atau ada juga orang yang hanya ya asal dengar aja, tetapi tidak memahami atau tidak menyimak apa yang disampaikan itu. Nah, jadi yang penting di sini, yang pertama, kita ingin melihat kemampuan anak, ya. Ada perkembangan nggak anak dalam hal ini? Ketika kita berbicara, dia bisa menyimak, dia bisa mengerti, dia bisa memahami apa yang kita sampaikan. Baru selanjutnya dia bisa mendengarkan apa yang kita sampaikan, dan ketika dia membaca, dia bisa memahami apa yang dia baca. Yang selanjutnya adalah memahami bahasa ekspresif, yaitu
Bahasa, ya bahasa dapat diungkapkan secara verbal ya, tulisan atau kita berbicara, dan juga secara non-verbal atau menulis. Jadi yang kedua ini yang diharapkan berkembang di dalam diri anak, yaitu bisa memahami bahasa secara ekspresif. Yaitu dia dapat mengungkapkannya secara verbal, ya dia bisa berbicara ketika kita tanya, dia bisa menjawab, ketika kita berkomunikasi dengan dia bisa berdialog dengan kita, dan ini yang penting. Dan juga bisa secara non-verbal, kalau di sini lebih ke arah menulis, gitu kan? Ya, jadi ini yang kita harapkan dalam diri anak, ya, ketika kita mendidik mereka, mereka bisa melakukan hal-hal seperti ini. Baru yang selanjutnya berbicara tentang mengenal keaksaraan atau literasi. Ya, ini sudah digaung-gaungkan ya tentang literasi. Nah, literasi awal atau keaksaraan awal melalui bermain. Ya, dimulai daripada bermain. Namanya juga anak-anak PAUD ya, jadi istilahnya lebih banyak mereka waktunya digunakan bermain, tapi bukan hanya sekedar bermain, tetapi bermain sambil belajar. Ya, mengembangkan bahasa anak pada usaha dini berarti mengembangkan keaksaraan awal pada anak ya, pada anak melalui berbagai aktivitas bermain yang kaya akan aksara. Jadi bermain di sini yang kaya akan aksara. Jadi banyak ada hubungannya dengan aksara. Oke, di sini dijelaskan lebih lanjut, keaksaraan itu dapat diartikan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan ya yang diperlukan dalam kegiatan untuk fungsi yang efektif di dalam masyarakat. Kenapa? Karena di dalam masyarakat butuh hal-hal seperti ini. Jadi ketika anak itu masuk dalam masyarakat atau di lingkungan masyarakat atau di lingkungan keluarga kita sendiri juga, anak-anak ini kita ingin mereka juga bisa memiliki keterampilan dan pengetahuan, khususnya dengan keaksaraan ini tentunya ya, bisa membaca, bisa menulis. Ya alangkah berbahagianya orang tua yang bisa melihat anaknya itu punya keterampilan yang bahkan lebih ya daripada teman-teman mereka yang lain dalam bidang seperti ini. Ada anak kelas 2, bukan kelas 2, ada anak 2 tahun tapi dia sudah mulai bisa menyebutkan berbicara dengan melebihi teman-temannya yang lain, dan itu satu yang luar biasa. Dan bagi orang tua yang punya anak seperti ini, tentu merasa senang, anak saya sudah bisa berbicara, anak saya sudah bisa berkomunikasi, atau bisa memahami apa yang dikatakan oleh orang tua. Nah, ini dalam tahap perkembangan, jadi tentang aksaraan. Jadi ini sangat perlu atau penting ketika kita bermasyarakat nanti, khususnya anak kita nanti ya, ketika mereka tumbuh menjadi anak yang dewasa, mereka memiliki keterampilan ini. Ya. Selanjutnya, fungsi daripada bahasa ya, tentu sebagai alat komunikasi. Sudah dijelaskan di awal tadi ya, jadi bahasa ini fungsi untuk sebagai alat komunikasi. Nah, dalam komunikasi diperlukan kemampuan untuk memahami pesan yang disampaikan baik dalam bentuk lisan maupun tertulis atau tulisan ya. Jadi fungsi daripada bahasa ini adalah sebagai alat kita berkomunikasi. Nah, di dalam berkomunikasi diperlukan kemampuan untuk memahami pesan yang disampaikan baik dalam bentuk lisan maupun tertulis. Ya, ini sebagai fungsi bahasa di dalam kita berkomunikasi. Dan selanjutnya ini bahasa juga merupakan jendela ilmu pengetahuan. Kenapa di situ dikatakan jendela ilmu pengetahuan? Di sini kita bisa melihat bahwa melalui bahasa anak bisa tahu banyak ya tentang pengetahuan yang lain, bukan hanya sekedar tentang bahasa saja, tetapi bisa mengetahui hal-hal yang lain di luar daripada bahasa itu tersendiri. Ya, jadi bisa mengetahui ilmu pengetahuan yang lain berasal dari informasi yang diperoleh ya, bisa dalam bentuk tulisan, bisa bacaan, maupun yang disampaikan secara lisan atau berbicara secara langsung atau tidak. Ya, jadi bahasa merupakan jendela daripada ilmu pengetahuan. Ketika dia bisa memahami bahasa yang tadi, bisa mendengar, bisa membaca, bisa memahami hal yang lain, maka dia akan terbuka pintunya untuk pengetahuan-pengetahuan yang lain. Sekali lagi, bukan hanya bahasa. Ya, ada hubungannya dengan matematika, ada hubungannya dengan sains, ada hubungan dengan sosial, ada banyak hal yang terbuka ketika dia memahami bahasa. Ketika dia bisa membaca, ada banyak hal yang dia bisa pahami. Ketika dia bisa berbicara, ada banyak hal yang dia bisa lakukan. Ya, jadi sangat penting ketika anak-anak kita menguasai yang namanya bahasa ini. Oke, selanjutnya
Ada 4 kemampuan bahasa ya. Di sini ada mendengarkan, membaca, berbicara, menulis ya. Kita mau dan kita ingin, atau sebagai pendidik kita mau anak-anak didik kita semuanya bisa membaca, semuanya bisa menulis ya. Bukan hanya sekedar mendengar, ya. Bukan hanya sekedar berbicara, tapi mereka bisa keempat-empatnya, bisa mendengarkan, bisa membaca, bisa berbicara, dan bisa menulis ya. Tentu kita sedih kita melihat kalau sampai anak sudah sampai kelas berapa tetapi dia tidak bisa menulis ya, atau tidak bisa membaca. Nah, tetapi yang lebih kita fokuskan saat ini tentang bagaimana kita bermain dengan bahasa itu, bagaimana kita bisa mengembangkan kemampuan anak itu dalam hal mendengarkan, membaca, berbicara, dan menulis. Ya, karena ini 4 kemampuan bahasa yang ada. Oke, tentunya keempat hal ini tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. Jadi satu dengan yang lain itu terintegrasi satu dengan yang lain di dalam kegiatan bermain. Semua ada saling keterkaitan, ya. Ketika bermain, keempat hal ini semuanya itu akan disentuh, ya. Ketika kita bermain bahasa, semuanya akan disentuh. Mendengarkan, membaca, berbicara, dan menulis, semuanya itu akan keterkaitan satu dengan yang lain. Ketika kita melakukan suatu permainan bahasa, ya, semuanya sekali lagi semuanya terintegrasi satu dengan yang lain. Tidak hanya sekedar menulis, ya. Kita harus bisa melatih dia menulis, berbicara, membaca, ataupun mendengar. Ya, sebagai contohnya di sini, ya, anak bermain menebak gambar. Oke, di sini kalau Bapak Ibu Saudara lihat di situ ada di gambar di situ A, B, C, D, A besar, A kecil, istilahnya gitu. Baru di situ ada ikan-ikan yang dipancing, istilahnya gitu. Ada huruf S, G, semua ada di sana. Jadi ketika anak menebak gambar, melihat gambar yang ada, atau mungkin juga terkadang kita suka beli ya, di tempat toko buku, di situ ada huruf ABC, tujuannya buat apa? Supaya nanti kita tempel di rumah, anak-anak kita bisa baca. Ya, sekali lagi, pelajaran yang kita dapat saat ini berguna untuk kita yang mendengarkan saat ini, dan mungkin juga kita yang di rumah yang punya anak yang masih kecil. Ya, jadi bukan hanya karena memang ini pelajaran untuk PAUD, tetapi ini juga bisa berguna bagi kita sebagai orang tua, atau juga bisa berguna bagi kita sebagai guru. Ya, minimal kita menambah suatu pengetahuan kita tentang bagaimana mengembangkan sesuatu yang sangat penting khususnya di dalam diri anak gitu. Nah, kalau di sini kan anak bermain menebak gambar, maka di situ ketika dia main menebak gambar, maka ada kemampuan di situ apa saja yang disentuh situ, dia bisa menyimak, bisa mendengar, ada juga di sana ada perintah, ada instruksi, di situ juga ada kemampuan berbicara, kemampuan membaca gambar. Itu sangat penting ketika dia bermain. Ketika dia melihat huruf yang ada ikan, oh ikannya ini warna merah, huruf apa yang tertulis di sana? Ya, kebetulan yang kena itu huruf F. Nah, F, dia bisa tahu F. Ya, jadi kemampuan menyimak perintah. Ayo, ini huruf apa? Kita tanyakan kepada anak itu, maka sekali lagi, ketika anak bermain menebak gambar, ada menyentuh 4 kemampuan ya tadi dalam berbahasa. Menyimak perintah, instruksi, ketika kita bilang, ayo lakukan lagi sekali lagi, maka dia akan lakukan. Huruf apa yang dia dapat? Pasti huruf yang berbeda. Dan huruf apa itu? Ya, mungkin huruf A atau E atau apa yang lain. Ya, jadi anak itu akan menambah pengetahuannya, dan dia akan berkembang khususnya di dalam literasi. Ya, termasuk juga dengan pelajaran-pelajaran yang kemarin ya, matematika atau sains atau yang barusan tadi, semuanya ada keterkaitan satu dengan yang lain, tidak terlepas ya. Tetapi bahasa ini sekali lagi dikatakan merupakan jendela daripada ilmu pengetahuan yang lain. Ya, ketika anak tidak bisa membaca, ketika anak tidak bisa memahami satu hal, maka untuk pelajaran-pelajaran yang lain dia akan kurang memahaminya atau tidak akan memahami sama sekali. Ya, jadi penting sekali anak untuk menguasai 4 kemampuan dasar dalam berbahasa. Oke, selanjutnya. Di topik selanjutnya, apa peran guru dan orang tua dalam perkembangan bahasa anak? Ya, apa peran guru? Oke, kita coba lihat. Guru di sini berperan dalam merancang kegiatan belajar anak. Ya, guru di sini
Ya, seperti yang kita tahu bersama, kita saat ini belajar secara online, ya, melalui media online. Ada Zoom, ada Webex, ada apa namanya Google Drive, ada banyak ya, ada banyak Google Meet. Mungkin pakai video call dengan WhatsApp juga ada, ya, ada banyak. Kenapa? Karena kita tahu, karena di negara kita saat ini sedang menghadapi COVID-19, ya, bukan hanya di Indonesia saja, tetapi di seluruh dunia. Yang perkembangannya saat ini sudah hampir untuk seluruh dunia 9 juta kalau tidak salah saya berita hari ini. Ya, di Indonesia sudah 49.000 lebih. Ya, meninggal itu sudah di atas 450.000. Ya, ini sesuatu yang luar biasa cepat perkembangannya. Makanya pemerintah memutuskan ya untuk belajar dan bekerja dari rumah, ya, belajar dan bekerja dari rumah. Ya, saat ini. Makanya kita sebagai guru-guru ya, kita semua di sini guru-guru ya yang mengajar, yang mendidik anak-anak, kita harus berperan ya di sini merancang kegiatan belajar anak. Ya, bukan hanya sekedar kita kasih materi, tetapi di sini peran guru adalah berperan dalam merancang kegiatan anak. Nah, kegiatan ini yang sudah dirancang ini disampaikan kepada orang tua. Ini yang penting. Jadi ketika kegiatan itu dirancang, kita sampaikan kepada orang tua. Karena banyak orang tua tidak tahu harus lakukan apa. Walaupun terkadang orang tua di rumah sibuk, katanya sibuk. Atau juga ada yang memang masih bekerja sampai saat ini. Jadi tunggu pulang dulu, baru dia mengajarkan anak. Ya. Tetapi sebagian besar orang tua saat ini ada di rumah. Nah, supaya orang tua juga tidak bingung bagaimana apa yang harus disampaikan kepada anak, maka peran daripada guru di sini adalah merancang kegiatan belajar anak. Ya, jangan diserahkan sepenuhnya kepada orang tua, kan kita yang mendidik, kita yang mengajar. Kita buat rancang kegiatan. Apa harus dilakukan? Ya. Nah, tugas guru setelah membuat rancangan itu disampaikan kepada orang tua. Ya. Setelah dibuat maka disampaikan kepada orang tua. Oke, itu yang penting. Yang selanjutnya yang masih ada hubungan dengan apa yang dilakukan di sini, kegiatan belajar anak di rumah yang pertama itu haruslah menyenangkan. Jadi ketika guru merancang kegiatan belajar, yang pertama harus diperhatikan bahwa kegiatan belajar itu haruslah menyenangkan si anak. Kalau kita kasih kegiatan belajar yang membosankan, nah, untuk selanjutnya maka anak tidak akan mau belajar, malas belajar. Jadi kegiatan belajar ini digunakan harus dilakukan untuk supaya anak itu senang. Ya. Oke, baru yang selanjutnya meningkatkan kosakata yang dimiliki anak. Sekali lagi karena ini bermain di dalam ruang lingkup literasi atau lingkup bahasa atau aksara tadi. Makanya di dalam aksara ini harus menyenangkan anak, juga meningkatkan kosakata yang dimiliki oleh anak. Ya, sekali lagi meningkatkan kosakata yang dimiliki oleh anak-anak. Baru yang selanjutnya ini yang perlu diperhatikan bahwa kita meningkatkan kemampuan anak dalam mendengar, memahami, dan di sini bahkan bisa menceritakan kembali cerita yang dibacakan. Ya. Jadi ketika guru membuat satu rancangan pembelajaran atau kegiatan belajar pada anak-anak, ya maka di sini haruslah yang menyenangkan. Ya mungkin di pertemuan-pertemuan selanjutnya akan ada RPP atau apa membuat rancangan pembelajaran kepada anak nanti disampaikan oleh narasumber yang lain. Tapi di sini kita belajar bahwa kegiatan belajar di dalam rumah haruslah menyenangkan anak, meningkatkan kosakata yang dimiliki anak, meningkatkan kemampuan anak dalam mendengarkan. Ya, bukan hanya sekedar mendengarkan, tetapi memahami apa yang disampaikan dan menceritakan kembali cerita yang disampaikan. Kalau sampai menceritakan kembali cerita yang sudah dibacakan, itu satu perkembangan yang luar biasa di dalam diri anak. Kita bisa melihat bahwa anak bukan hanya mendengarkan saja, tetapi dia bisa memberikan feedback, memberikan di sini dikatakan menceritakan kembali apa yang dia sudah baca. Ya, berarti pengajaran atau pembelajaran yang kita berikan kepada anak itu ada manfaatnya, ya, ada manfaatnya, dan anak itu bisa memahami apa yang kita sampaikan. Ya, tentu dengan metode-metode mengajar yang kita punya. Sekali lagi untuk menyenangkan anak, maksudnya metode yang kita gunakan itu menyenangkan dia atau bisa dia senang dengan metode itu maksudnya. Baru selanjutnya masih dengan hubungan juga ya guru dan orang tua tadi. Nah, di sini kalau yang di atas tadi ini lebih berbicara kepada peran daripada guru dalam merancang kegiatan belajar. Dan untuk yang selanjutnya ini
tentang orang tua, peran daripada orang tua dalam perkembangan bahasa anak. Oke, orang tua di sini berperan sebagai fasilitator. Fasilitator, ya. Dia berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi anaknya belajar tentunya. Ya, guru menyediakan rancangan belajar, guru menyediakan metode belajar, tapi di sini orang tua berperan sebagai fasilitator. Nah, bukan hanya sekedar fasilitator, tetapi mendampingi anaknya ketika bermain bahasa, atau mendampingi anaknya ketika dia bermain di rumah. Ya, di sini ketika orang tua berperan sebagai fasilitator, dia mendampingi anaknya di rumah sebagai fasilitator, dia akan menyediakan berbagai alat atau bisa tools untuk aktivitas anak itu bermain, ya. Dia menyediakan berbagai aktivitas bermain keaksaraan tadi, ya, ada hubungannya dengan literasi atau hubungan yang tadi. Jadi semuanya ada kaitan, ya. Jadi fasilitator. Jadi orang tua ini ya, untuk kebaikan. Orang tua saya juga bisa lebih baik lagi, kan? Ya, sebentar, saya mau tulis. Iya. Ya, oke. Kita lanjut. Ya, jadi orang tua di sini berperan sebagai fasilitator dan mendampingi anak bermain. Ya. Semuanya baik. Dia menyediakan Dia menyediakan berbagai aktivitas bermain keaksaraan, ya, untuk bermain anak. Ya, ketika anak bermain, dia juga memberikan semangat. Ya, orang tua ini, ya, kalau kita dari sudut orang tua, jadi ketika kita menyediakan fasilitas untuk anak bermain, kita menyediakan apa yang ada hubungannya dengan dia belajar, dan tentunya kita memberikan dorongan, memberikan semangat kepada anak. Ya, ketika dia bermain, ketika dia melakukan hal-hal yang positif atau dia berhasil melakukan sesuatu, kita berikan pujian, ya, kita berikan pujian supaya anak itu semakin senang, semakin dibangkitkan minat untuk belajarnya, ya, dia dibangkitkan semangatnya untuk belajar. Ya, ini sangat penting, ya, peran daripada orang tua, ya. Kalau orang tua tidak punya peran di sini dan hanya sepenuhnya memberikannya kepada guru, maka akan ada sesuatu yang miss. Apalagi saat ini guru tidak bisa mengajar langsung anak, ya, anak tidak bisa datang sekolah, guru tidak bisa datang ke rumah, tentu yang ada di rumah itu ya orang tua, ya. Dari awal sudah saya katakan tadi, supaya orang tua dia tidak bingung, makanya guru menyediakan rancangan belajarnya tadi, rancangan pembelajaran tadi, supaya bisa diberikan kepada orang tua, sehingga orang tua itu dapat memberikan kepada anak. Ya, jadi kita katakan kepada orang tua, mereka itu sebagai fasilitator yang mendampingi anak mereka di dalam belajar, dan tentunya menyediakan hal-hal yang berhubungan dengan pembelajaran anak tersebut, ya, khususnya dalam keaksaraan. Ya, ketika anak itu berhasil, contohnya dia menyusun balok, ya, menyusun huruf, ada namanya di situ A, B, C, dia bisa mengurutkan dengan tepat, maka orang tua harus memberikan pujian, ya, supaya anak itu senang, ya, sehingga anak itu merasa orang tuanya benar-benar memperhatikannya, ikut terlibat ketika anak bermain. Dan ketika orang tua terlibat di dalam anak bermain, makanya anak ini akan semangat di dalam belajar. Ya, ini sekali lagi, ini untuk anak PAUD, ya. Kalau mungkin untuk anak SMA, SMP, kalau ditemani orang tua agak risih anak-anaknya. Tetapi kalau berbicara ke anak-anak yang PAUD, ya, lebih senang mereka dengan orang tua mereka, ya, ketika orang tua mendampingi mereka. Oke, selanjutnya, di mana anak dapat bermain bahasa? Ya, di kelas yang sebelumnya sudah dikatakan di mana saja kita bisa belajar, ya. Yang penting jangan keluar rumah karena kita dilarang saat ini, kan. Intinya di mana saja anak dapat bermain bahasa. Ya. Di mana saja, ya, kegiatan bermain bahasa dapat dilakukan di berbagai tempat. Tentu di rumah, ya, tempat tapi di rumah. Ya, seperti di halaman, kalau kita punya halaman. Ya, karena nggak semua orang punya halaman di rumah. Baru selanjutnya di ruang tamu. Ya, ruang tamu, ruang keluarga, dapur, atau kamar tidur. Intinya ruangan yang dapat kita gunakan di rumah kita. Di lingkungan itu kita bisa belajar.
anak-anak dapat belajar, orang tua dapat menemani anak-anak belajar. Jadi lokasi belajar tidak harus monoton di satu tempat, di ruang tamu terus. Mungkin bisa di kamar tidur juga bisa, di halaman. Ya, apalagi kalau kita bermain secara sains atau bermain secara matematika atau bermain yang lain, ya kita nggak selalu harus berada di ruang belajar, bisa di ruang halaman, bisa di halaman, di dapur atau di tempat yang lain. Ya, disesuaikan dengan kondisi yang ada, juga disesuaikan dengan permainan yang ada. Ya, kalau bahasa, ya kita bisa menggunakan tempat-tempat tersebut. Nah, selanjutnya juga masih ada hubungannya dengan mana ada bermain. Nah, alat dan bahan main yang digunakan dapat menggunakan alat-alat sederhana, ya. Tidak harus kita beli alat-alat yang mahal, gitu kan? Apalagi terkadang sekarang banyak toko-toko yang ditutup, ya, banyak yang tidak menjual, ya, dan bahkan orang tua takut untuk keluar, gitu kan? Nah, makanya di sini disarankan kita bisa menggunakan alat-alat yang sederhana, ya, yang kita bisa mudah kita temukan di rumah. Ya, contohnya di sini sudah saya tampilkan sini ada foto keluarga. Nah, kita tentunya punya foto keluarga. Kalau belum ada, bikinlah nanti. Ya. Apalagi di situ ada foto rumah. Wah, ya kalau yang suka selfie pasti ada foto rumahnya gitu kan ya. Jadi ada foto keluarga, ada foto rumah, ada koran. Kalau ada di rumah. Kalau sekarang mungkin jarang orang yang punya koran di rumah, tapi masih ada. Atau majalah anak yang bergambar, atau buku cerita anak ya ada gambarnya. Di situ juga ada syair lagu. Ya, kita bisa menggunakan tanaman yang di halaman, yang kalau kita punya halaman tadi. Ya, kalau kita tanam bunga, ini bunga apa? Nah, kita bisa tanyakan kepada anak-anak. Ya, baru selanjutnya hewan peliharaan di rumah. Ya, kita ada cat, endog, atau apa di rumah, atau kita punya burung. Ya, apa saja. Ya, kita bisa menggunakan pelajar atau cat warna. Ya, di pelajaran yang sebelumnya sudah disampaikan bagaimana kita menggabungkan warna dalam belajar saya. Nah, di sini kita bisa menggunakan warna-warna tersebut. Nah, ketika kita belajar keaksaraan, ini warna apa? Merah, kuning, hijau, di langit yang biru, nah, istilahnya gitu kan. Kita bisa menggunakan hal yang seperti itu. Nah, baru selanjutnya kita bisa menggunakan kalender bekas. Kalender bekas kita bisa gunakan apa? Ya di bawah itu ditulis, kita bisa buat alfabet, ya, dengan kalender bekas. Kuas, ballpoint, angka-angka, huruf-huruf, banyak hal. Jadi intinya gini, sebenarnya kita tidak kekurangan bahan untuk kita bisa bermain dengan bahasa ini. Ya, tergantung daripada kita tergantung daripada kita orang tua ataupun guru yang bisa memfasilitasi anak-anak untuk mereka bisa belajar di rumah dengan menggunakan alat-alat yang ada di rumah, ya. Tidak harus keluar untuk membeli, ya. Tidak harus kita menyediakan alat-alat yang mahal, ya. Tetapi kita gunakan bahan-bahan yang ada di rumah kita. Kalau di sini, tidak ada di sini, kan di situ ada tulisan dan lain-lain. Kita bisa dengan apa saja yang di rumah, ya, termasuk meja juga bisa. Apa saja di rumah, gelas, piring, apa yang di rumah kita bisa gunakan untuk dapat bermain bahasa, di mana kita bisa meningkatkan kemampuan daripada anak-anak dalam mereka meningkatkan kemampuan mereka dalam hal bahasa, ya, atau aksara tadi, atau literasi tadi, ya. Ada kemampuan yang mereka dapatkan, ya. Tentu di rumah juga memang ada yang namanya televisi atau apa segala macam, tetapi kita lebih saat ini fokus kepada hal-hal yang seperti yang sudah disampaikan di sini, hal yang sederhana, ya. Oke. Selanjutnya, bagaimana tahap perkembangan bahasa anak? Oke, di sini tahap perkembangan bahasa anak itu sampai usia 6 tahun, ya. Di sini ada tahap awal membaca dari usia 0 sampai 3 tahun, baru selanjutnya tahap awal muncul keaksaraan, yaitu dari usia 3 sampai 5 tahun, dan selanjutnya adalah tahap keaksaraan awal. Ya, di sini usia 6 tahun. Jadi ini ada 3 tahap perkembangan bahasa untuk anak usia dini, ya, untuk PAUD, ya. Membaca, tahap awal membaca dari 3 tahun, baru selanjutnya tahap awal keaksaraan di usia 3 sampai 5 tahun, dan selanjutnya di 6 tahun. Oke, kita lihat dulu yang pertama di sini, tahap awal membaca di usia 0 sampai 3 tahun. Di situ, ya seperti yang kita lihat, kalau anak-anak di sini, ya
coret-coret atau apa segala macam. Kita lihat ya. Yang pertama di sini, pada tahap awal membaca, anak usia 0 sampai 3 tahun senang bereksplorasi dengan buku, majalah, katalog, apapun lah. Ya, seperti gambar di atas tadi, mereka senang buka-buka buku, walaupun mereka tidak belum paham sepenuhnya apa yang mereka buka itu, tapi mereka senang. Ya, karena mereka melihat ada warnanya atau apanya. Ya, di sini kalau dikatakan dengan buku, anak melakukan eksplorasi dengan menyentuh langsung. Ya, bukunya. Ya, oh anak ini suka dengan warna ini, dengan benda ini, boneka atau mainan apa segala macam. Mereka bereksplorasi dengan menyentuh langsung. Dan ketika mereka menyentuh langsung, mereka mengeluarkan ekspresi senang. Wah, ya seperti itu. Baru selanjutnya mereka melihat, bereksplorasi di sini mereka dengan cara melihat. Ya, ada lagi terkadang warna-warna yang mencolok. Ya, melihat warna-warna yang mencolok mereka senang. Ada membedakan suatu bahasa. Ada juga yang dari kecil senang dengan warna tertentu. Ya, warna tertentu. Ya, kenapa? Sejak dari kecil dia suka warna tertentu. Dia bisa merasakan. Jadi bereksplorasi dengan menyentuh langsung, melihat, merasakan, mencium baunya, dan mendengarkan kata-kata yang dibacakan dengan suara yang keras. Jadi anak-anak pada usia ini, ketika kita mengajari mereka, ketika kita memberikan sesuatu mereka, khususnya dalam keaksaraan ini, mereka itu senang dengan kata-kata yang dibacakan dengan suara yang agak keras, bukan teriak ya, tetapi suara yang agak keras, ya, suara yang agak keras. Baru selanjutnya masih ada hubungan ini, anak senang dengan cerita dengan banyak kalimat pengulangan, ya namanya anak itu. Terkadang cerita yang diulang-ulang, pengulangan maksudnya di situ, dengan suara ekspresif yang dramatis, ya. Jadi anak senang. Jadi usia 0 sampai 1 tahun ini, ketika kita berbicara atau kita sedang mengajar mereka, termasuk orang tua tentunya karena di rumah jadi orang tua ataupun guru yang mengajar yang bisa ke rumah, ini melakukannya dengan pengulangan, ya. Ya, terkadang kita tanya kepada anak berulang atau ketika kita menceritakan sesuatu dengan suara yang ekspresif dan dramatis. Ya, ketika kita mengatakan ada seekor apa seperti itu ya, gajah atau apa, kita menceritakan itu dengan dramatis, besar. Ya, bertemu dengan semut yang kecil. Jadi kita bisa mengekspresif ya, maksudnya mendramatisir ya, istilahnya gitu, ketika kita berbicara kepada anak, dan anak akan senang dengan metode yang seperti ini. Ya, mereka akan gembira, ketawa, ataupun bisa nangis juga mungkin. Tetapi maksudnya di sini, anak suka dengan umur seperti ini, mereka senang dengan hal yang ekspresif. Mereka bisa melihat mimik daripada wajah kita, mereka bisa melihat bagaimana orang tuanya atau gurunya menyampaikan sesuatu. Ya. Baru selanjutnya, di umur-umur ini juga anak juga senang dengan buku yang memuat foto objek yang sesuai dengan dunia anak. Ya, tentunya dari anak misalnya mereka senang. Ada gambar apa, istilahnya itu kancil gitu kan, Ipin Upin atau apa segala macam. Maksudnya umur-umur seperti ini melihat gambar-gambar yang objek yang di dunianya mereka. Ya. Senang dengan hal yang seperti itu. Baru anak mulai belajar memegang pensil dan krayon. Ya, awalnya di sini hanya coret-coret. Dan dia sangat senang, dia sudah bisa membuat garis. Ya, orang tua tentunya di sini harus memberikan satu respon yang baik kepada anaknya, menyanjung anaknya atau memuji anaknya, bagus, sudah mulai bisa menulis, walaupun hanya coret-coret, belum berbentuk, tapi itu udah garis termasuk ya. Ataupun dia hanya membuat satu gambaran abstrak yang tidak ngerti apa-apanya, yang penting dia senang di sini, yang memegang pensil dan krayon coret-coret. Nah, anak di sini juga sedang belajar bahwa mereka membawa suatu pesan, suatu cara untuk berkomunikasi, ya. Karena anak sering melihat orang sekitar menulis. Jadi ketika anak itu melihat orang tuanya menulis, maka dia ingin juga melakukannya. Ya, anak usia seperti ini. Ya, jadi tahapan ini coretan lambat laun akan menjadi suatu gerakan yang besar. Jadi dari yang kecil dia menulis sampai besar, satu halaman bisa penuh dengan coretannya. Tapi ini tahap awal ketika dia mulai membaca. Ya, jadi tahap yang penting yang harus disediakan. Jadi minimal orang tua tentunya sekali lagi menyediakan pensil warna atau krayon atau pensil yang memfasilitasi anak tersebut, ya tentunya di usia-usia 0 sampai 3 tahun. Baru yang selanjutnya di usia 3 sampai dengan 5 tahun. Ya. 3 sampai 5 tahun
Ya, pada tahap ini anak senang dibacakan buku cerita yang disukainya. Ya, kalau di sini tahap ini anak senang dibacakan buku cerita yang disukainya. Dan bahkan seringkali diminta dibacakan berulang-ulang. Ya, hari ini dibacakan tentang Cinderella. Besoknya minta dibacain Cinderella. Besoknya lagi dibacain Cinderella. Ya. Atau apa namanya? Yang film yang sebelumnya ini. Ya, Elsa. Nah, jadi pakaiannya, bajunya semua yang ada hubungan dengan cerita tersebut. Ya. Jadi segala sesuatu yang dilakukan anak itu senang, ya, apalagi diceritakan dengan berulang-ulang. Dan anak itu aktif mendengarkan orang dewasa membaca buku cerita atau kesukaannya tersebut. Apalagi membacakannya orang tua tentunya. Ya, terkadang juga buku cerita ini diceritakan, dibacakan ketika anak mau tidur. Ada juga cerita yang seperti itu. Tapi intinya anak senang dalam tahap seperti ini ketika orang tua membacakan buku, minimal dia baca itu akan tertidur. Bukan tujuannya kita bukan hanya tertidur, tetapi anak itu menambah pengetahuan di dalam dirinya. Ada sesuatu yang tertanam di dalam pikirannya, di dalam apa namanya alam bawah sadarnya tentang pembelajaran yang sudah diberikan. Tentunya orang tua melalui pembacaan itu. Ya, secara lambat laun sampai pada dewasa, dari cerita-cerita yang ada, yang kita sampaikan di situ kan pasti memiliki suatu makna, tujuan, ya, tentang contohnya anak yang baik, anak yang jahat, tentang namanya binatang beruang yang baik, yang jahat, maksudnya ada hal-hal yang seperti itu yang kita bisa sampaikan kepada anak, khususnya dalam usia seperti ini, ya. Jadi dia akan menangkap sesuatu hal. Sekali lagi ini dari masih kecil, ya, dari usia 3 sampai 5 tahun. Ya. Yang selanjutnya, anak juga senang mengingat syair, puisi atau lagu yang memiliki bunyi yang sama. Ya, di sini mungkin ada Bapak Ibu Saudara tahu lagunya. Tok tok suara sepatu, sepatuku kulit lembu, ku dapat dari ibu karena rajin membantu. Nah, mungkin kita agak versi berbeda ya, tetapi maksudnya intinya sama aja, ya gitu kan. Nah, tok tok suara sepatu, ada sepatu kuda lah atau apa segala macam. Nah, ini dari lembu, ya. Jadi suka menyanyikan lagu berulang-ulang dengan bunyi yang sama atau nada yang sama. Nah, karena ini membantu anak tersebut sebenarnya. Anak juga membuka halaman-halaman buku dan bermain dengan suara yang keras untuk dia tersebut. Ya, terkadang dia membaca buku, ketawa sendiri, teriak sendiri. Ya, anak seperti itu ya ketika dia membaca. Atau jadi dia mengekspresikan apa yang dia baca dalam usia seperti ini. Nah, di dalam tahap ini anak sudah mulai memperhatikan kata-kata dan mulai membaca tulisan cetak di buku cerita yang sedang dia baca. Ya, dalam usia seperti ini. Dia sudah mulai memperhatikan, ya, membaca, dia melihat huruf-huruf yang ada ya ketika dia membaca. Yang 6 tahun ini keaksaraan awal ya. Pada tahap ini anak belajar konsep ya. Tahap ini anak belajar konsep tentang sebuah kata. Dia sudah mulai memahami atau belajar dari sebuah kata. Anak mulai membaca kata-kata dengan suara keras. Dia menyadari bahwa setiap kata yang tertulis memiliki makna atau ketika itu diucapkan. Dia mulai membaca kata demi kata dan ini dikenal sebagai penunjuk ya, suara atau penunjuk kata. Ketika kata itu dianggap anak tidak masuk akal, maka anak akan membaca ulang dan mengoreksinya sendiri. Maksudnya dia mulai bisa memahami akan kata per kata yang diucapkan. Ya, kalau dia rasa ini tidak masuk akal, dia akan baca kembali sampai dia bisa memahami. Makanya dari usia ini, dari usia tadi itu, maka kita tidak heran melihat dari usia tadi ya 3 sampai 6 tahun ini kita tidak heran melihat ada anak yang selalu bertanya kepada orang tuanya. Kemana pergi selalu ditanyakan, ini apa, itu apa, itu apa, kenapa? Karena memang di dalam usia seperti ini anak memiliki suatu keingintahuan yang besar. Ya, dia mulai bisa mengingat hal-hal yang kita sampaikan ketika kita berjalan, pasar atau di mana segala macam, ke mall atau apa, ada banyak hal yang ditanyakan, ini apa, ya, sesuatu yang menarik perhatiannya. Ya, tentu orang tua di sini sekali lagi memfasilitasi anaknya. Ketika anak bertanya, ini apa? Kebanyakan orang tua kalau merasa terganggu, dia ngomong sama anaknya, udah diam dulu. Diam aja. Tetapi seharusnya orang tua kalau bertanya, anak ini apa? Kita tanyakan, oh ini apa? Ini laptop, ini handphone, ini apa? Nyampaikan aja kepada anak. Walaupun terkadang ada hal-hal anak belum mengerti, kita sampaikan aja. Nanti pasti dia akan mengerti suatu saat nanti. Tapi minimal dia bisa tahu ini apa, tulisannya apa, seperti itu. Ya.
Jadi ini penting dalam meningkatkan kemampuan anak di dalam perkembangan bahasa. Oke, sejauh ini ada yang mungkin mau nanggapi? Ya sekali lagi ya, saya di sini menyampaikan materi ini bukan berarti bahwa saya menggurui kita semua yang ada, karena kita sama-sama guru ya. Maksudnya di sini kita belajar bersama-sama untuk kita meningkatkan juga skill kemampuan kita, khususnya juga di dalam bidang PAUD yang ada. Oke, Bapak Ibu guru sekalian yang ada, mungkin ada yang bisa memberikan tanggapan atau mungkin bisa memberikan masukan atau mau nambah juga boleh. Ya, karena kita sama-sama sedang belajar di sini. Oke, ada Bapak Ibu Saudara yang menambah sebelum kita lanjutkan? Oke. Kalau tidak ada, saya lanjut dulu ya, karena materinya sebentar lagi. Oke, masih yang tahap yang ketiga ini. Di tahap ini masih yang 6 tahun, anak dapat menceritakan kembali peristiwa yang terjadi secara sederhana. Ya, jadi ketika dia baca buku, ketika dia membaca sesuatu, dia bisa ceritakan kepada orang tua. Ayah, bunda, saya baca buku seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, walaupun dia tidak menceritakan kisah lengkapnya, tetapi dia memahami alur daripada cerita tersebut. Jadi anak mengalami peningkatan di dalam pemahamannya dia. Tentunya terhadap tulisan yang dia baca, terhadap cerita yang dia dengar, dan itu dia sampaikan kembali. Ini sesuatu perkembangan yang luar biasa. Jadi anak mulai mengerti arti sebuah kalimat. Dia mulai memperhatikan tanda baca, koma, tanda tanya. Jadi di usia-usia seperti ini, perkembangan awal daripada keaksaraan itu sudah meningkat di dalam diri anak, ya. Makanya terus dilanjutkan ya. Tetapi di dalam sekali lagi setelah pembahasan kita di PAUD, jadi pada usia 6 tahun ini, hal-hal inilah yang kita inginkan sudah ada di dalam diri anak kita, ya. Dia sudah bisa memahami, bisa membaca, bisa mendengar, bahkan bisa menceritakan kembali apa yang dia pelajari. Ya, ini yang kita tentu harapkan dari perkembangan anak didik. Bahkan sesuai dengan kurikulum tadi ya, ada sesuai dengan kurikulum PAUD yang tadi 2013, kita mau lihat perkembangan di dalam diri anak. Ada hal yang kita ingin lihat, ya, bukan hanya sekedar belajar teori dan setelah itu ya sudah tanpa ada hasil yang jelas. Ya, kita mau ada hasil yang jelas di dalam setiap pembelajaran yang kita lakukan. Baru selanjutnya, bagaimana mendukung perkembangan bahasa anak? Oke, mengembangkan kemampuan kesearaan anak membutuhkan dukungan tepat dari guru dan orang tua. Tentunya tadi kita sudah lihat tadi ya. Jadi bagaimana orang tua sebagai fasilitator, guru sebagai yang membuat rancangan belajarnya tersebut dan disampaikan kepada orang tua dan orang tua yang menerapkan di dalam keluarga. Oke, selanjutnya di sini. Jadi oleh karena itu guru perlu menyampaikan kepada ayah bunda atau ibu bapak tentang cara melakukan dukungan kepada anak dalam pengembangan kesearaan. Jadi ini penting daripada guru. Jadi gurulah yang berkomunikasi dengan orang tua. Ya, guru yang berkomunikasi dengan orang tua bisa kepada anak, tapi kalau kita contohnya melalui fasilitas seperti ini, Zoom atau Webex, ya maksudnya kalau anak-anak usia PAUD, ya mungkin aja mereka bisa memahami, tetapi lebih baik lagi kalau dari pelajaran kita pelajarin orang tua yang menjadi fasilitator anak, ya mendampingi anak ketika belajar, ya bisa ya supaya anak itu semakin berkembang. Baru selanjutnya apa saja yang perlu diperbahas. Jadi guru bisa menyampaikan bahwa ayah bunda perlu membaca buku yang disediakan tadi, contohnya dongeng, menyanyi, berbicara, atau istilahnya mengajak anaknya berbicara sepanjang hari, jangan istilahnya semua di rumah tapi asik sendiri. Ya, apalagi zaman sekarang seperti itu kan semuanya anak kecil sampai orang dewasa dari bayi sudah pegang handphone. Jadi ketika kumpul di rumah semuanya pegang dengan handphone masing-masing. Jadi semua di rumah tapi asik sendiri. Oke. Ya, jadi orang tua ini menempatkan hal di rumahnya, ya di rumah dia bisa ada buku atau apa segala macam sehingga anak itu belajar. Jadi jangan terikat sepenuhnya kepada gadget atau apa seperti itu. Itu bagus, tetapi maksudnya dalam perkembangan bahasa jadi kita lebih fokus kepada hal-hal yang seperti ini tadi ya tentang meningkatkan keasaran. Memang gadget itu bisa membantu, tetapi kalau anak sudah terikat dengan gadgetnya tersebut, istilahnya lebih dominan main daripada belajar. Ya seperti itu kalau anak ya lebih dominan main daripada belajar ketika dia menggunakan handphone pintar atau apalah namanya itu. Dia pasti lebih terikat gamenya, mainnya daripada belajarnya. Makanya anak-anak usia seperti ini sebaiknya dijauhkan daripada hal yang seperti ini. Bisa, tetapi lebih konsentrasi lebih banyak dikasih kepada
mendukung keaksaraan ini. Ya, bisa buku, cerita, atau segala macam ya. Nah, ini yang perlu disampaikan kepada orang tua. Terkadang orang tua mau simpel aja supaya anaknya diam dikasih handphone. Anaknya pasti diam nonton YouTube. Ya, tetapi bukan itu yang yang kita inginkan dalam diri anak ya. Bukan hanya itu, dikasih handphone diam. Kalau nggak dikasih handphone nangis. Kasih handphone diam. Bukan. Ya, tapi sekali lagi untuk pembahasan ini ada hubungan dengan gadget di luar daripada pembahasan kita ini. Tapi saya coba sempat singgung sedikit aja supaya bagaimana kita bisa memahami bagaimana mendukung perkembangan anak di dalam hal keaksaraan ataupun bahasa tersebut. Baru selanjutnya di berbagai rumah disediakan tempat atau fasilitas yang kaya keaksaraan. Ya, pensil, spidol, krayon, buku di mana-mana istilahnya gitu kan. Jadi anak itu bukan karena lihat banyaknya itu dia bosan, tetapi maksudnya dibuat semenarik mungkin ketika anak melihat itu dia ingin baca, dia ingin mewarnai. Sekali lagi anak usia dari 0 sampai dengan 6 tahun ini tentunya. Ya. Oke, selanjutnya bagi beberapa cara yang perlu diinformasikan guru ke orang tua untuk mendukung kemampuan keaksaraan awal anak ya. Apa saja? Yang pertama perlu dilakukan adalah membaca dengan lantang. Sekali lagi bukan berteriak ya, tetapi membaca dengan keras. Kenapa? Karena anak-anak suka dibacakan cerita seperti itu, atau membacakan bukan hanya sekedar dengan lantang, tetapi dengan intonasi, dengan mimik, dengan gaya bahasa tentunya, sehingga ketika dibaca itu menarik. Ya, jangan dibaca seakan-akan itu tidak jelas pengucapannya, artikulasinya atau segala macam. Jangan seperti itu. Atau seperti orang sedang berkumur istilahnya, nggak jelas ngomongannya. Ya, jadi harus membaca dengan lantang. Nah, di sini ketika membaca dengan lantang dapat membangun minat anak untuk tertarik dengan buku sejak awal. Ketika orang tuanya membacanya tentunya dengan benar ya, ada irama, intonasi saat membaca. Baru selanjutnya hal ini akan meningkatkan kemampuan mendengar dan memahami bahasa, membangun imajinasi melalui cerita yang didengarnya tersebut. Oke, selanjutnya baru yang kedua, melibatkan anak dalam bercerita. Ya, kita sampai jam 4. Selesai. Oke. Melibatkan anak dalam bercerita ya. Oke, sekali lagi. Jadi ketika kita berbicara kita melibatkan anak. Ya, minimal pertama kita bisa ngajak dialog ya seperti itu. Atau selanjutnya kita bisa membuat anak itu masuk ya, contohnya berperan seperti drama ya, kecil-kecilan ya seperti itu. Jadi kita bercerita, di sini kita bisa menggunakan juga alat raga, di sini ada boneka tangan dan lain-lain. Sekali lagi, terserah dari rumah Bapak Ibu Saudara apa saja yang tersedia di rumah, jangan yang tidak ada gitu ya, yang ada aja di rumah. Baru selanjutnya di sini juga mimik muka, intonasi, aneka suara orang tua menjadi pembelajaran yang sangat penting bagi anak dalam perkembangan bahasanya, dalam pembelajaran bahasa anak. Ya, orang tua dapat memilih cerita apa aja. Ya, binatang boleh, cerita dongeng boleh, cerita tradisional boleh, legenda boleh, cerita keagamaan boleh, dan lain-lain. Ya, intinya cerita ini akan mengembangkan anak di dalam keaksaraannya tersebut, mengembangkan 4 hal tadi di dalam kemampuan berbahasa. Ya, memahami, mendengar, menyimak itu penting sekali ketika kita melibatkan anak di dalam bercerita. Baru di sini juga teknik bercerita itu kita harus pilih yang disukai anak tentunya. Jangan membaca cerita seperti kita lagi baca koran yang monoton ya, berita hari ini gitu. Ya, anak juga nggak akan tertarik ketika kita berbicara seperti itu, bercerita seperti itu. Jadi metode cerita atau teknik cerita kita harus pilih yang disukai anak. Ya. Ya. Sekali lagi, orang tua bisa cari buku topik tertentu yang disukai oleh anak dari berbagai sumber, boleh silakan, bisa menggunakan apa saja tadi sudah disampaikan di atas tadi cerita-ceritanya. Tetapi ketika bercerita kita gunakan, nah di sini kan gunakan mimik muka, mata, gerakan tubuh untuk menguatkan jalan cerita. Ya, gunakan berbagai jenis suara yang berbeda untuk menarik perhatian anak, memastikan cerita sesuai dengan usia anak. Ya, ketika kita berbicara bebek, ya kita kwek. Kalau kita berbicara kalau kita menirukan suara binatang, ya kita coba tirukan. Maksudnya itu menggunakan berbagai jenis suara, mungkin suara binatang, tapi kita bisa gunakan. Ya, jadi tujuannya apa? Untuk menarik anak tersebut untuk mengikuti alur cerita, atau dia di sini dikatakan menguatkan jalan cerita.
Jadi anak bisa mengingat dengan jelas ketika kita memiliki teknik bercerita yang baik. Tentu Bapak Ibu Saudara punya pengalaman dalam hal ini ketika bercerita kepada anak-anak. Ya, selanjutnya menyediakan kegiatan keaksaraan. Oke, tadi sudah sempat disinggung bahas tadi. Jadi guru perlu menyampaikan kepada ibu bunda. Sekali lagi ditekankan, guru perlu menyampaikan kepada ayah bunda. Jadi lingkungan yang kaya keaksaraan dapat memberikan ya kemampuan, meningkatkan kemampuan anak itu di dalam pembelajarannya. Ya kalau di sini disarankan dikasih label atau tulisan kepada benda-benda yang dapat dijangkau anak. Ya botol kecap atau apa? Maksudnya kita memberikan label, tulisan atau mainan apa kita tulisan. Jadi supaya itu kalau yang sudah bisa baca lebih jelas, bisa memahaminya. Ini letak apa, ini wadah apa, ini es apa, ini isinya main apa, ini kotak mainan. Semuanya itu diberikan tulisan, dicetak dengan huruf yang jelas, ya gitu kan, sehingga ketika dia melihat dia bisa memahami kotak pensil, lemari apa, lemari pakaian atau apa segala macam dia bisa tahu. Ya, jadi intinya guru perlu menyampaikan kepada ibu bunda untuk menyediakan kegiatan keaksaraan. Ya. Oke, contoh kegiatan. Nah, nanti sekali lagi ini contoh, hanya contoh saja, Bapak Ibu Saudara bisa kembangkan lebih lagi. Ya, contohnya bermain bisik berantai. Nah, bisik berantai. Biasanya kalau di rumah ada bapak, ibu, anak. Ya, bapak, ibu, dan anak. Kalau anaknya berarti ikut keluarga berencana, jadi anaknya 2. Jadi di anggota keluarga itu akan ada 4. Nah, kalau ada 4 di situ bisa bisik berantai. Dari bapak bisikin ke emaknya, emaknya kepada adiknya, atau bisa diacak. Intinya di sini bahwa kita bisa melakukan permainan seperti itu. Minimal ketika bisik berantai itu kata yang dari di awal dan di akhir itu akan sama ketika kita sampaikan. Ya, kalau berbeda kan berarti kalah ya. Tapi kalau kita bermain di sini, apa yang kita sampaikan di awal harusnya sama. Ya, gitu. Jadi bisik berantai. Selanjutnya mendengarkan cerita. Ya oke, mendengarkan cerita. Jadi kita anak itu mendengarkan cerita, kita bercerita, atau kita bisa melalui TV ataupun nanti tidak bercerita. Baru selanjutnya kita juga mengembangkan anak dengan senang membaca buku. Tentunya kita sediakan buku supaya anak-anak tersebut senang. Baru selanjutnya gambar berseri, ya, gambar berseri atau buku cerita bergambar, ya. Gambarnya berseri, ya. Jadi penasaran cerita selanjutnya apa sih? Nah, baru selanjutnya bercerita dengan boneka atau kita bisa menggunakan boneka tangan tadi, macam-macam boneka lain. Baru selanjutnya dengan bernyanyi, ya. Kita bisa meningkatkan keaksaraan dengan bernyanyi. Apalagi zaman sekarang anak-anak suka bernyanyi ya, masih kecil-kecil sudah bisa bernyanyi. Ya karena ya itu tadi pengaruh-pengaruh dari perkembangan zaman saat ini. Intinya gini, semua itu mendukung kegiatan keaksaraan anak. Bukan hanya satu hal saja, ya. Jadi 4 hal yang kita sudah lihat tadi di atas itu harus dipenuhi, ya. Bukan hanya satu hal, bukan dia hanya pintar menghafal saja, tapi dia harus bisa menulis, membaca, mendengar dan menyimak. Itu harus ada. Baru selanjutnya nama-nama hewan, bermain nama-nama hewan. Ya, G gajah, B burung. Contohnya apa seperti itu. Jadi kita tebak kata, istilahnya gitu, tebak kata, tebak huruf untuk nama-nama hewan, contohnya seperti itu. Ya, orang tua bisa mengembangkannya. Tapi gurulah yang memberikan rancang kegiatan belajar. Baru selanjutnya dan lain-lain ya Bapak Ibu Saudara bisa kembangkan sendiri, ya, disesuaikan dengan kondisi yang ada. Oke, di sini tahap menulis ya, seperti yang di bagian awal tadi sudah disampaikan tentang tahap-tahap perkembangan dari seorang anak penulis. Yang pertama, tahap pertama ya, coretan awal atau coret-coret ya, sering digabungkan ya, seolah-olah krayon tidak pernah lepas dari kertas. Kenapa? Karena coret-coret ya, seperti ini ya salah aja lah. Jadi kalau kita suruh ayo gambar nak, nah seperti itu, belalang, entah dari mana belalangnya, tetapi maksudnya inilah kreasi dari anak tersebut gitu kan, dari gambar yang Bapak Ibu Saudara bisa, ya itulah gambarnya ya. Ya di situ ditulis belalang. Nah, mana belalangnya ya, pokoknya itu aja, itu belalangnya. Ya nanti anak kemampuannya mulai di sini. Baru selanjutnya tahap kedua, lebih terarah, coretan terarah, tanda-tanda tertentu mulai ada. Contohnya lonjong, coba lihat di sini, lebih terarah mananya dia. Ya di situ, ada lonjong, ada tanda-tanda, walaupun itu belum berhubungan, tetapi sudah mulai ada. Nah, kalau tadi asal coret-coret, ini bisa jadi A atau bisa dari huruf apa tadi? Bisa lapangan kah? Bisa huruf M kah atau apa? Sudah mulai ada kemampuan, ya.
Akhirnya jadi apa? Mata. Nah, itu ditulisan jawabannya mata. Walaupun mungkin dia hanya sekedar coret-coret aja itu jadi mata. Oke, ini mulai terarah. Baru selanjutnya pengulangan garis dan bentuk. Tahap ketiga adalah pengulangan garis dan bentuk. Itulah yang terjadi, pengulangan garis dan bentuk. Seperti tadi, bisa garis bentuk. Ya. Baru tahap keempat, berlatih huruf. Nah, anak biasanya tertarik dengan huruf-huruf dalam namanya. Maksudnya namanya dia. Contohnya namanya Apri, ya dia pasti senang dengan hurufnya. Ada huruf A, ada P, ada R, ada I atau Y. Dia senang dengan nama tersebut. Ya, ini mulai berlatih huruf. Ini kebanyakan huruf apa yang ditulis? Huruf O atau huruf apa? Tapi maksudnya anak-anak mulai berlatih karena nama di dalam namanya ada Nofri ya. Oh, Opri, oh tulisnya. Contohnya begitu. Jadi oh yang dia tulis. Jadi ada huruf yang ada di dalam namanya. Dia merasa tertarik dengan hal-hal yang seperti itu, maka dia tulis. Tahap 4, tahap kelima. Dia mulai dengan namanya menulis nama. Namanya siapa nih? Kak Dimas atau nama siapa namanya di sini? Mama, Papa. Dia mulai tertarik di dalam tahap kelima untuk dia bisa menuliskan nama. Ya, baru yang tahap keenam, menyalin kata-kata yang ada di lingkungan. Jadi dia kemana dia lihat ada tulisan toko, mungkin dia tulis toko. Dia pergi kemana dia lihat tulisan aqua, maka dia tulis aqua. Ya, dia lihat poster di dinding apa segala macam, dia akan tulis. Ada di sini apa tulisannya? Ibu, ubi, kupu-kupu, apa tuh? Kupu, kursi, kerudung, apa tuh ditulis diulang. Bulu, ya. Jadi aku cuci, ya, jadi seperti itu kalau lihat di sini. Tahap ke-6. Baru selanjutnya adalah tahap yang ke-7. Dia mulai menemukan ejaan. Ya, untuk anak-anak usia 5-6 tahun ini menggunakan konsonan awal. Dia ada ini di contohnya di sini dia gambar seperti ini. Jadi dia bisa menggunakan konsonan awal L untuk love. Konsonan awal diambil ya, dan juga huruf-huruf yang lain untuk mewakili. Contohnya ditulis dinosaurus tapi dia hanya tulis DNS. Ya, contohnya gini. ILDNS. Tulisannya kan I love dinosaurus. Ya, jadi anak pada tahap ke-7 dia mulai bisa menemukan ejaan. Walaupun itu hanya dia tulis satu garis atau L atau dia ambil huruf awal depannya, konsonan depan, tapi dia mengerti apa maksudnya itu. Jadi anak pada tahap ini sudah memahami, mengerti dari suatu kalimat dan bahkan dia bisa menyingkat karena dia tahu itu apa maksudnya. Dan yang terakhir, ejaan baku. Ya, ejaan baku di sini usaha-usaha mandiri untuk memisahkan huruf dan mencatatnya dengan benar menjadi kalimat yang lengkap. Nah, di sini anak itu sudah masuk dalam ejaan baku ya. Indonesia kan kita belajar gitu kan. Saya senang menulis. Nah, gitu kan. Jadi sudah lebih jelas gitu kan. Ya, entah di sini dia mungkin menulis dalam bahasa Arab atau dia menulis dalam bahasa Indonesia. Intinya di sini dia senang dengan huruf-huruf yang ada. Dia mulai senang menulis dan dia bisa mulai mengeja dengan baik ya. Sudah sesuai dengan ejaan walaupun belum sempurna, tetapi ini tahap lah dalam perkembangan dan terus akan dikembangkan nanti dalam kelas-kelas yang selanjutnya. Oke, saya rasa untuk waktunya sudah 1 jam ya kita berbicara dan harusnya jam 4 sudah selesai. Dan Bapak Ibu Saudara yang ada saat ini, mungkin kalau untuk pertanyaan atau apa nanti Mr. Adit yang akan lanjutkan kalau mau diskusi ya, karena waktunya sudah tidak cukup lagi untuk diskusi saat ini karena jam 4 harus sudah selesai. Saya matikan ini nih share ya. Bapak Ibu bisa kita nanti ambil foto ya, foto bersama, bisa dinyalakan videonya. Ya, mungkin ngomong saya terlalu cepat ya tadi ya, karena memang materinya banyak, jadi saya coba jelaskan secara cepat dalam waktu 1 jam. Ternyata tidak cukup, jadi nggak apa-apa, jadi ada beberapa yang dipotong. Oke, Bapak Ibu Saudara bisa nyalakan, nanti kita ambil foto screenshot. Oke, sebentar ya. Jadi ambil. Oke, sebelum saya tutup, saya ambil ya. Bisa tanggapi dulu tadi, apa suara saya bisa jelas nggak tadi? Waktu cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya? Cukup jelas kok. Terima semangat ya? Oke. Terima kasih. Sangat ya? Sistematis dan terperinci ya. Sistematis dan terperinci ya. Oke, terima kasih. Ya, jadi terima kasih banyak atas sharingnya. Ya, sama-sama. Oke, saya mau ngambil gambar dulu ya. Ditahan dulu. Ini siapa nih belum? Siapa nih? Pak Didin, itunya belum dibuka. Siapa nih? Ibu Novalita, Rizka, siapa lagi nih? Adit ya, Mr. Adit. Siapa lagi yang belum masuk nih? Mau diambil fotonya dulu.
Oke, saya screenshot sebentar ya. Nah. Ya. Oke, sekali lagi. Ya, tolong Bapak siapa nih? Bapak Didin tadi siapa? Ya, Bapak Didin. Ya, oke Pak. Siapa lagi? Yang Novalita nih? Siapa Rizka? Bisa dinyalakan itunya. Jadi setelah kita ambil ini kita selesai. Sayang untuk sesi tanya jawabnya itu atau apa diskusinya sudah tidak cukup waktunya lagi. Oke, saya ambil sekali lagi ya. F6. Ya. Oke, terima kasih semua. Jadi kalau mungkin ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan nanti saja di grup. Ya, ditanyakan bisa di grup ya. Ada nanti kita ketemu di pelajaran yang terakhir nanti 12. Saya akan bawakan nanti tentang ya pelajaran yang terakhir ya. Yang 12 tentang teknologi, tentang jaringan, tentang apa. Nanti di pelajaran yang terakhir. Mudah-mudahan waktunya cukup untuk pembahasan. Untuk hari ini ya, Pak? Nah, untuk hari ini bukan, nanti untuk pertemuan yang ke-12 nanti. Oh. Pertemuan ke-12. Hari apa itu saya lupa, tapi maksudnya pelajaran yang terakhir. Tapi untuk hari ini pelajarannya Bapak Ibu Saudara bisa kalau ada pertanyaan bisa langsung saja di grup ya. Nanti Mr. Adit selaku moderator nanti dia yang akan menanggapi, nanti juga mungkin saya akan tanggapi yang lain. Oke, sekali lagi terima kasih. Atau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya mengakhiri ini, mengakhiri sesi ini? Oke. Mungkin itu Pak tentang tahap-tahap pembelajaran Pak, tahap-tahap membaca. Tadi kan ada 8 tahap ya Pak. Nah, ya, nanti, apakah 8 tahap itu setiap anak itu harus mencapai dalam usia tertentu harus mencapai tahap tersebut? Karena kan memang setiap kemampuan anak untuk membaca atau menguasai aksara dan bahasa kan berbeda-beda ya. Iya, betul. Kemudian jadi 8 tahap itu seharusnya apakah memang sudah harus dimiliki anak sampai misalnya maksimal usia berapa gitu. Harus ada patokan standarnya yang setidaknya menjadi acuan agar setiap anak tidak terlalu jauh berbeda untuk kemampuan berbahasanya. Terima kasih. Ya, oke. Kalau daripada pembahasan yang kita bahas ini memang bahan yang sudah disampaikan ini tentunya sudah diteliti oleh dari Dinas Pendidikannya yang sebelum disampaikan, dan didapatlah sampai usia 0 sampai dengan 6 tahun tahap-tahap perkembangan ini. Makanya itu tahap perkembangan dari awal keaksaraan. Jadi itu sampai kepada usia 6 tahun. Jadi sampai usia 6 tahun setidaknya 8 tahap ini anak-anak sudah harus bisa mencapainya. Ya, tetapi memang ada anak-anak tertentu yang usia lebih dari 6 tahun pun ada juga belum mencapai seperti ini. Oke, sekali lagi itu ada namanya case khusus atau kasus-kasus khusus. Ya, makanya ada kelas khusus buat anak-anak yang seperti ini. Tapi untuk anak-anak yang normal yang bisa mengikuti dengan semua, maka 8 tahap ini bisa dicapai dalam usia 6 tahun. Sekali lagi, itu bisa normalnya dicapai pada usia 6 tahun. Ya, kalau masih anak sudah usia 7-8 tahun, 9 tahun dia belum bisa membaca kan mungkin ada something wrong, ada sesuatu. Ya, ini yang harus kita apalagi sebagai guru kita harus bisa memahami untuk hal yang seperti ini, bagaimana cara yang terbaik kita mendidik anak yang model seperti ini. Ya, seperti itu ya. Ya, maaf kata mungkin ada anak yang punya berkebutuhan khusus gitu kan. Ada yang sudah usia tertentu dia belum bisa memahami kata dengan benar. Ya, tetapi tahapan ini juga kita harus berikan kepada anak ya. Jadi jangan karena dia sudah 6 tahun kita nggak bisa berikan lagi kepada anak seperti ini, tapi tetap kita harus bisa berikan kepada anak ini. Ya, sekali lagi disesuaikan dengan situasi, kondisi dan tahap daripada perkembangan anak tersebut. Ya, itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan. Ya, terima kasih Pak. Oke. Oh, ini Pak baru gabung nih. Nova Halita apa nih Pak? Ya. Oke, saya ambil gambar dulu Pak nih. Ada yang baru gabung nih saya lihat. Fotonya baru dimasukin. Bentar. Pak Johan, bentar. Saya ambil. Oke. Ada lagi? Cukup ya semua ya? Oke, terima kasih buat partisipasi Bapak Ibu Saudara. Dan kita ketemu lagi di sesi-sesi selanjutnya, nanti mungkin ada narasumber lain-lain. Tapi kita pasti ketemu di pelajaran yang terakhir, di hari terakhir, nanti kita akan ketemu. Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya.
Selamat beristirahat. Oke, sore.